Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rahmawati dengan nomor NIM 215211137 dari kelas MBS 2D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan oleh Bapak dosen. Yang pertama, urgensi ilmu Quran dan ilmu hadis. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya, terutama umat muslim, yang digunakan sebagai sumber hukum Islam utama dan juga yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap umat muslim. Dengan memahami ilmu Al-Quran, hidup kita lebih terarah dan dijauhkan dari perbuatan mungkar. Urgensinya ilmu hadis. Hadis secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dengan mempelajari ilmu hadis, kita dapat memahami lebih jelas tentang penjelasan dari Al-Quran yang belum jelas. Yang kedua, perbedaan antara orang yang memahami ilmu Quran dan ilmu hadis dan orang yang tidak memahami ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Orang yang memahami ilmu Al-Quran, ia memiliki wawasan yang lebih luas, hidupnya lebih tertata, derajatnya lebih tinggi, dan dapat membedakan antara hak dan batil. Sedangkan orang yang tidak mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, orang tersebut tidak memiliki wawasan, hidupnya tidak terarah, banyak berbuat maksiat, dan tidak tahu persis perbedaan antara hak dan batil. Pertanyaan yang ketiga, pokok-pokok penjelasan ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Yang pertama, mempelajari tentang macam-macam bacaan atau yang disebut juga dengan qiraat. Yang kedua, tempat dan waktu turun ayat-ayat Al-Quran yang disebut juga makki dan madani. Yang ketiga, sebab-sebab turunnya Al-Quran disebut dengan asbabul nuzul. Soal yang keempat, arti dari ilmu hadis qiraat dan ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis qiraat yaitu sikap bacaan yang disandarkan kepada salah seorang qiraah atau yang disebut juga dengan ulama ahli bacaan Al-Quran. Ilmu riwayah yaitu sesuatu yang disandarkan kepada perawi atau orang yang mengutip qiraah secara langsung dari ilmu qiraat tertentu. Yang kelima, perbedaan antara hadis sunnah, hadis atsar, hadis khobar, dan hadis qudsi. Dan berikan juga contohnya. Hadis sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik secara ucapan, perbuatan, maupun sifat. Contohnya, tidak sah sholatnya seseorang apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim. Hadis atsar yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'i. Contohnya, menurut sunnah hendaklah imam membaca takbir terlebih dahulu di saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebelum ketika duduk di atas mimbar sebelum khutbah. Hadis riwayat Bainaqi. Hadis khutbah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan juga disandarkan kepada sahabatnya. Contoh, hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang hendak melakukan perbuatan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia berhak menolaknya. Dan yang terakhir, hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat melalui mimpinya. Contoh, Abu radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku mengikuti sangkaan hambaku terhadapku, dan
Aku ada bersamanya jika ia senantiasa ingat aku. Jika ia ingat aku sendirian, maka aku pun ingat dia sendirian. Sekian jawaban UAS dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.